Keadaan alun-alun kota sangat padat oleh banyaknya orang yang ingin menyaksikan pesta kembang api di malam hari. Terdapat banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan seolah memanfaatkan keadaan yang ramai. Kini Sahla dan Satya tengah berjalan kaki di sekitar pedagang kaki lima. Mata Sahla berbinar saat banyaknya makanan enak yang dia lihat. "Mau beli apa, lah? Lapar kan?" tanya Satya dan Sahla mengangguk dengan semangat. "Pengen yang manis-manis," ujar Sahla. "Mau churros? Ayo, ke sana," seru Sahla saat melihat pedagang churros yang tak jauh dari dirinya dan Satya. Tanpa sadar Sahla menarik lengan Satya agar mengikutinya. Tentu saja hal itu menimbulkan perasaan senang yang membuncah dalam hati Satya. Perlahan Satya menggenggam tangan Sahla, menyalurkan rasa hangat untuk gadis itu. "Lo mau juga?" tawar Sahla. "Enggak, lah. Takut diabetes nanti." "Ih, sesekali makan yang manis gak apa-apa tahu." Satya mengembangkan senyumnya. "Lihat lo aja udah manis banget, lah. Masa ditambah makan yang manis diabetes nanti?" Sahla hanya membalas gombalan Satya dengan kekehan kecil. Umumnya cewek pasti akan merasa baper saat ada yang menggombal untuknya. Tapi tidak untuk Sahla, gadis itu hanya menganggap hal itu sebagai candaan. "Bercanda terus lo mah, ketularan Haikal ya. Kalau gitu gue beli buat gue aja deh." Masih dengan tangan yang berada dalam genggaman Satya, gadis itu berjalan mendekat ke arah pedagang churros. Harum dari makanan manis tersebut menyeruak indera penciuman Sahla. "Mang beli sebungkus ya?" ujar Sahla. "Coklatnya mau disatuin atau dipisah?" tanya pedagang tersebut. "Dipisah aja." Selang beberapa menit kemudian pesanan Sahla sudah selesai. Karena akan mengambil churros miliknya, Sahla melepaskan tangannya dari genggaman Satya. Tentu saja ada perasaan tak rela dalam hati Satya. Setelah membayar kini keduanya kembali berjalan untuk sekedar berkeliling. Sebelum melihat pesta kembang api yang akan dimulai. "Lo gak mau beli apapun? Masa gue doang yang jajan sih?" ujar Sahla. Satya menggeleng pelan. "Lagi diet? Dih, gaya banget diet. Badan lo udah bagus tahu, udah ideal." Balas Sahla membuat tawa Satya pecah. "Gak ada yang menggugah selera gue," ucap Satya. "Mau tetap jalan atau duduk?" "Duduk aja yuk. Gue juga pengen makan churrosnya." Kini keduanya sepakat untuk duduk di sebuah bangku yang tersedia di samping taman yang memang berada di alun-alun kota. Sahla mulai memakan churros yang dia beli tadi. Tak lupa juga dia celupkan pada coklat yang berada di cup kecil. Netra Satya tak pernah lepas dari setiap gerak-gerik gadis di sampingnya. Angin yang berhembus menerbangkan beberapa helai Sahla membuat Satya terpesona betapa cantiknya Sahla. Andaikan saja Satya bisa memiliki Sahla, cowok itu yakin bahwa dia akan menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Seperti biasa, jika makan pasti Sahla akan sedikit belepotan. Melihat coklat yang berada di sudut bibir Sahla membuat Satya tersenyum kecil. Cowok itu mengambil sapu tangan yang selalu setia berada di saku celananya. Tangan Satya terulur untuk membersihkan sudut bibir Sahla sampai bersih. Sahla yang tengah sibuk mengunyah diam sejenak saat mendapatkan perlakuan Satya yang tiba-tiba. Tapi entah kenapa dia jadi teringat pada Araf. Jika saja Araf yang melihat, pasti cowok itu akan membersihkan sudut bibir Sahla menggunakan lidahnya. Mengingat hal itu membuat pipi Sahla memerah. Gadis itu lantas menggelengkan kepala mencoba menghalau pikirannya tentang Araf. Melihat rona merah di pipi Sahla membuat Satya makin mengembangkan senyumnya. Apakah gadis itu malu karena Satya yang membersihkan sudut bibirnya? "Kayaknya Sahla baper sama gue," batin Satya. "Lo makan belepotan makanya gue bersihin," ujar Satya,
Setelah merasa sudah tidak ada lagi noda coklat di sudut bibir Sahla, barulah Satya kembali menarik tangannya. Sahla mengulas senyum tipis. "Makasih, ya. Emang udah kebiasaan, sebenarnya gue malu sih udah besar tapi makan belum bisa bener. Wajar aja sih, lo kan makan ada selai coklatnya. Bukan cuma lo doang kok yang begitu." Kayaknya udah mau mulai deh," seru Sahla. "Siapin HP buat foto sama video." Beberapa menit kemudian, semua orang seperti tengah menghitung mundur. Menyaksikan pesta kembang api secara langsung adalah momen magis yang tidak boleh dilewatkan. Duar. Satu persatu kembang api mulai mewarnai langit malam. Mata Sahla tak berhenti berbinar melihat banyaknya kembang api yang menghiasi langit malam. Gadis itu langsung membuka aplikasi kamera lalu merekam momen kembang api yang menari-nari dengan meriahnya. Menyudahi sesi merekam, Sahla menyodorkan ponselnya pada Satya. "Fotoin gue dong, ya. Buat kenang-kenangan." Sahla berlari kecil lantas berhenti tak jauh dari Satya. Gadis itu berbalik menghadap Satya lantas bergaya. Langsung saja Satya memotret gadis itu. Sebenarnya sedari tadi Satya tak berhenti mengarahkan kameranya pada Sahla. Memotret gadis itu secara diam-diam. "Mana lihat," seru Sahla sembari kembali berjalan ke samping Satya. "Lucu. Sekarang kita harus selfie," ujar Sahla. Sahla mendekatkan dirinya pada Satya, detak jantung cowok itu kian berpacu dengan cepat. Saat merasa posisi dirinya dengan Sahla begitu dekat. "Senyum dong," seru Sahla. Satya menoleh ke arah kamera ponsel Sahla. Keduanya sama-sama bergaya dengan tatapan ceria mengarah pada kamera. Setelah puas berfoto dan merekam kembang api yang masih menghiasi langit malam, Sahla dan Satya memutuskan untuk pulang. Malam ini, malam yang tak akan pernah Satya lupakan. Setelah sampai tepat di depan gedung apartemen, Sahla turun dari motor Satya, begitupun dengan cowok itu. Sahla melepas helm di kepalanya lantas memberikannya pada Satya. "Gimana malam ini? Seneng?" tanya Satya sembari menyimpan helm yang dipakai Sahla. "Seneng banget. Makasih ya, kalau bukan karena lo pasti gue melewatkan pesta kembang api itu," jawab Sahla. Satya mengembangkan senyumnya, syukurlah jika Sahla sangat senang. Satya mengerjapkan matanya saat merasakan detak jantungnya yang tak berhenti berpacu dengan kencang. "Inilah saatnya. Gue mau ngomong sesuatu sama lo," ujar Satya. "Ngomong apa?" tanya Sahla penasaran. Satya menghembuskan napas pelan untuk menetralkan detak jantungnya dan membuang perasaan gugup yang tiba-tiba mendera. "Gue suka sama lo," ucap Satya. Ada perasaan lega yang menjalar dalam hati Satya saat cowok itu berhasil mengutarakan isi hatinya. Sahla terkejut saat mendengar ucapan Satya. Jujur saja ini terlalu tiba-tiba baginya. Jadi, akhir-akhir ini Satya sering mendekati dirinya karena cowok itu menyukainya. Sahla bahkan mengira bahwa Satya hanya ingin berteman. Tak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut Sahla. Dengan berani Satya memajukan wajahnya, Sahla membelalak saat menyadari betapa dekatnya wajah Satya. Sahla hanya mampu diam saat dengan perlahan Satya semakin mendekat. Saling memejamkan mata saat bibir Satya berhasil menyapu bibir Sahla. Tidak ada pergerakan yang berarti, Satya hanya menempelkan bibirnya saja. Menikmati saat-saat yang mendebarkan hatinya. Mata Sahla terbuka perlahan. Tepat saat kedua matanya terbuka, Sahla melihat bayang-bayang wajah Araf tepat di depannya. Dengan refleks Sahla mendorong tubuh Satya agar menjauh. Gadis itu mengerjapkan mata mencoba menyadari bahwa cowok yang menciumnya adalah Satya, bukan Araf.
Sahla memegang kepalanya. Gadis itu tampak bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa dia melihat wajah Araf di saat Satya tengah menciumnya? Sahla, panggil Satya lirih. Jujur saja saat ini timbul rasa bersalah karena sudah bertindak terlalu jauh. Sorry, Gu, perkataan Satya harus terhenti saat melihat Sahla yang berlalu dari hadapannya. Sial. Satya mendesis sembari meremas rambutnya dengan frustasi. Araf meneguk abis hingga tandas cairan bening yang mengandung alkohol. Tangannya meremas dengan kuat gelas yang telah kosong. Wajah Araf memerah karena emosi yang memuncak, ingin sekali cowok itu melampiaskan amarahnya. Saat Araf akan menuju apartemennya, dia melihat Satya yang lancang mencium Sahla sukses mengobarkan api cemburu dalam hati Araf. Apalagi saat melihat Sahla yang tak menolak saat Satya dengan berani mencium gadis itu. Araf langsung kembali berbalik karena enggan menatap lebih lama adegan yang membuat hatinya panas. Namun, baru beberapa langkah dia menjauh. Hatinya berkata untuk menghentikan Satya yang tengah mencium bibir Sahla. Alhasil Araf kembali berbalik, namun yang dia dapati hanya Satya. Tanpa banyak pertimbangan langsung saja Araf mendekat dan melayangkan tinjunya tepat di rahang Satya. Merasa tak terima, Satya membalas dengan meninju sudut bibir Araf menciptakan lebam di sana. Untung saja Haikal datang lebih cepat sehingga dapat melerai pertengkaran di antara Araf dan Satya. Lagi, kini Araf meneguk cairan alkohol langsung dari botolnya. Dia tidak peduli dengan keadaan sekitar yang berisik. Dengan suara musik yang berdentum kencang dan orang-orang yang sibuk meliukan tubuhnya. Udah, bos. Lo udah banyak minum malam ini. Seru Haikal. Haikal saja dibuat bingung dengan sikap Araf. Baru kali ini dia melihat Araf yang tampak kacau sampai minum banyak. Padahal, Araf tergolong cowok yang jarang sekali menyentuh minuman beralkohol. Araf pernah meminumnya 1 kali, itu pun hanya mencicipi sedikit saja. Tapi kali ini, cowok itu tampak kalut dan minum cukup banyak. Woi buaya. Sini dulu anjir. Ini si Araf udah tipsi. Seru Haikal pada Bara yang sibuk berjoget dengan seorang wanita di hadapannya. Nanti kita lanjut ya, sayang. Ucap Bara pada wanita itu. Ceka, apaan? Ganggu mulu lo. Kesal Bara ketika sudah berada di samping Haikal. Noh lihat temen lo. Baru kali ini Araf minum sampai mabuk. Timpal Haikal. Saat Araf akan meneguk kembali minumannya, Haikal mencegah dengan mengambil botol beralkohol yang tinggal setengah itu dari tangan Araf. Kenapa sama Araf? Gue dengar katanya tadi dia sempat adu jotos sama Satya. Haikal mengidikkan bahunya acuh. Paling juga gara-gara satu cewek yang mereka suka. Siapa? Tanya Bara dengan alis berkerut. Lo tahu Sahla? Cewek yang tinggal bareng Araf. Nah, mereka berdua suka sama tuh cewek. Baru kali ini di antara kita berlima ada yang suka satu cewek yang sama. Bahkan sampai adu jotos gitu. Udahlah, kita anterin dia pulang. Udah malam juga. Jam 11:30. Haikal dan Bara dengan kompak membopong Araf yang terlihat sudah mabuk. Bahkan cowok itu meracau tak jelas. Setelah sampai di luar klub, Haikal memberhentikan taksi yang lewat lantas masuk ke dalam taksi tersebut, diikuti Araf dan Bara. Sahla mencoba untuk memeluk lututnya, sudah hampir 3 jam lamanya gadis itu menanti kepulangan Araf. Jujur saja, Sahla benar-benar takut sendirian apalagi saat tahu hujan mulai turun membuat Sahla parno. Bisa saja mati lampu kembali seperti saat itu. Dan ketakutan Sahla bertambah mengingat dirinya sendiri di dalam apartemen. Sebenarnya yang Sahla pikirkan sedari tadi adalah kejadian di mana saat Satya menciumnya.
Dan Sahla melihat bayangan Araf tepat di depan matanya. Sahla tahu, sangat tahu bahwa yang bersamanya tadi adalah Satya, yang menciumnya tadi adalah Satya. Bukan Araf. Tapi entah kenapa, cowok itu tiba-tiba muncul. Mendengar derap langkah kaki dari luar membuat Sahla sontak beranjak dari duduknya. Gadis itu berjalan cepat ke arah pintu dan mendapati Araf yang berdiri sempoyongan. Araf, gue kira lo gak bakal pulang, gue takut sendirian. Gue takut mati lampu terus lo gak, Raf, lo kenapa? Sahla merasakan bulu kuduknya meremang saat melihat mata Araf yang merah menatapnya begitu dalam. Cowok itu perlahan mendekat ke arah Sahla. Tentu saja ada perasaan takut dalam diri Sahla saat melihat rahang Araf yang mengeras. Apalagi tatapannya, begitu tajam dan menusuk. Raf, Loka kenapa? Tanya Sahla terbata. Sahla semakin menjauh dari Araf ketika jarak dirinya dan cowok itu semakin dekat. Entah kenapa malam ini Araf tampak begitu menakutkan. Nafas Sahla tercekat saat tubuhnya menubruk meja bar. Sahla ingin lari namun tak bisa. Kakinya seolah kaku dan tak bisa dia gerakkan. Araf semakin mendekat dan sampailah cowok itu di hadapan Sahla. Menatap bibir Sahla dengan lekat, cowok itu menggeram kesal saat tahu bahwa bibir itu pernah disentuh orang lain. Posisinya begitu dekat dengan Araf sehingga Sahla dapat mencium bau alkohol yang menguar dari tubuh Araf. Lo abis minum? Tak menggubris pertanyaan Sahla. Dengan gerakan cepat Araf merengkuh wajah Sahla. Agar semakin mendekat lantas meraup bibir Sahla. M3M4 Good lalu M3 Lum 4T bibir gadis itu sedikit kasar. Sahla terkejut saat Araf dengan tiba-tiba menciumnya dengan tempo cepat. Sahla dapat merasakan rasa pahit dari bibir Araf. Sahla tidak suka, gadis itu tidak suka Araf seperti ini. Sahla mencoba untuk mendorong pundak Araf agar cowok itu menghentikan ciumannya. Berhasil, Araf kini melepaskan T4-UT4N bibir mereka. Lo mabuk, Raf? Main. Ucap Araf penuh penekanan dengan suara yang serak. Netranya tak lepas dari bibir Sahla yang basah akibat ulahnya. Your lips are mine. Gak akan gue biarin siapapun menyentuh milik gue. Araf kembali meraup bibir Sahla, kini dengan gerakan yang lembut. Tangan bebas Araf melingkar di pinggang Sahla. Lalu mengangkat gadis itu agar duduk di meja bar. Sahla memekik di tengah ciumannya bersama Araf. Meskipun Araf menciumnya dengan tempo yang pelan. Tapi tetap saja Sahla tak bisa mengimbangi ciuman Araf yang sedikit kasar. Alhasil, Sahla hanya bisa pasrah menerima ciuman Araf yang begitu dominan. Di bawah pengaruh alkohol membuat cowok itu tidak bisa berpikir jernih. Kini yang Araf pikirkan adalah menghilangkan jejak ciuman Satya di bibir Sahla. Araf benar-benar ingin membuat Sahla lupa akan ciuman gadis itu bersama Satya. Sahla mulai merasakan oksigen yang semakin menipis, dada gadis itu sesak. Dia memukul pundak Araf mencoba memberitahu cowok itu agar menghentikan ciumannya. Dengan perlahan Araf melepaskan T4-UT4N bibirnya. Nafas Sahla memburu saat Araf berhenti menciumnya. Hah, hah, hah. Sebenarnya lo kenapa? Tanya Sahla. Mata Araf masih memerah, pandangannya yang semula menatap bibir Sahla. Kini beralih menatap mata sendu gadis itu. Araf mengusap lembut pipi Sahla yang memerah. Gue gak suka ada cowok lain yang cium bibir lo. Ini hanya milik gue dan akan terus seperti itu. Tangannya beralih mengusap bibir Sahla yang basah dan sedikit bengkak. Kenapa, lah? Kenapa lo gak nolak ketika cowok itu cium bibir lo? Kenapa? Sahla mengerjapkan matanya. Ternyata Araf melihat saat di mana Satya menciumnya. Dengan berani Sahla membalas tatapan Araf,
Sahla dapat melihat emosi dalam sorotan mata Araf yang tajam. Gue gak suka, Sahla. Gue gak suka ada orang lain yang menyentuh milik gue. Jangan lagi ya. Jantung Sahla kian berpacu dengan cepat saat Araf berkata dengan lirih. Ada perasaan aneh yang Sahla rasakan saat mendengar Araf mengklaim dirinya sebagai milik Araf. Sahla merasakan banyak kupu-kupu berterbangan di dalam perutnya dan hal itu menimbulkan perasaan senang yang membuncah. Tanpa sadar Sahla menganggukkan kepala seolah mengiyakan permintaan Araf. Meskipun dalam keadaan mabuk, namun Araf tak bisa menyembunyikan senyumnya. Cowok itu kembali memajukan wajahnya dan kini hanya memberikan kecupan singkat di bibir Sahla. Kecupan yang begitu lembut sampai membuat jantung Sahla kian berpacu dengan cepat dan darahnya yang berdesir hebat. "You're mine," ujar Araf lirih. Sangat lirih sampai Sahla tidak bisa mendengarnya. Karena sibuk mengendalikan detak jantung yang berpacu kencang. Araf terbangun dari tidurnya sembari mendesis merasakan kepala yang terasa berat. Cowok itu baru sadar bahwa dia mabuk semalam mengakibatkan kepalanya terasa pening saat bangun. Merubah posisi tidurnya menjadi duduk, Araf terdiam sejenak saat tak dapat mengingat apa yang terjadi semalam. Yang Araf ingat adalah saat di mana ia melihat Satya mencium Sahla. Membuat emosinya memuncak lantas bertengkar bersama Satya dan berakhir dirinya minum banyak. Setelah itu, Araf tak dapat mengingat apapun. Cowok itu beranjak dari duduknya dan berjalan pelan menuju kamar mandi untuk cuci muka serta gosok gigi. Tak berniat untuk mandi, Araf memilih untuk keluar kamar dengan langkah yang sempoyongan. Setelah menutup kembali pintu kamar, Araf menoleh dan mendapati Sahla yang sepertinya selesai memasak sesuatu. Menyadari kehadiran Araf yang mendekatinya, Sahla mengembangkan senyum sembari membawa semangkuk sup hangat lantas diletakkan di atas meja. Akhirnya bangun juga. "Nih, gue udah bikin sup hangat. Gue baca-baca di Google tadi katanya sup hangat bisa ngilangin pengar." Tanpa membalas penjelasan dari Sahla, cowok itu memilih untuk langsung duduk di kursi. Dan di depannya sudah tersaji sup hangat dengan asap yang mengepul. Jujur saja, Araf benar-benar merasakan kepalanya sangat berat. Dengan perlahan Araf menyendok sup tersebut lalu memasukkannya ke dalam mulut. Betapa bodohnya Araf, dia langsung memakannya tanpa meniup terlebih dahulu. "Ak, panas!" Pekik Araf saat rasa panas langsung menjalar di lidahnya. Sahla tampak terkejut, gadis yang tengah membereskan alat-alat masak itu langsung berlari kecil menghampiri Araf. "Ditiup dulu dong, masih panas itu. Main makan aja," seru Sahla. Lagi-lagi Araf tak membalas, cowok itu hanya bisa mendesis sembari menopang kepalanya. Melihat Araf yang seperti itu, Sahla memutuskan untuk duduk di samping Araf. Menggeser mangkuk berisi sup hangat tersebut menjadi di hadapannya. "Lo masih pusing ya? Biar gue suapin," ujar Sahla membuat senyum Araf mengembang. Araf sedikit memutar tubuhnya ke samping agar menghadap Sahla. Netranya fokus pada Sahla yang meniup sesendok sup hangat tersebut. Kini pandangannya beralih pada bibir Sahla yang maju beberapa centi ke depan. Oh, sepertinya efek alkohol semalam belum sepenuhnya menghilang. Ingin sekali Araf meraup bibir manis itu sekarang juga. "Ah!" titah Sahla agar Araf membuka mulutnya. Cowok itu menurut lantas membuka mulutnya menerima suapan dari Sahla. Meskipun hanya satu suap aja namun Araf dapat merasakan tubuhnya sedikit lebih baik dari tadi. "Semalam gue gak ngelakuin apa-apa kan ke lo?" tanya Araf. Sahla kembali menjulurkan tangannya pada Araf. Tentu saja dengan senang hati Araf kembali menerima suapan dari Sahla. "Lo gak inget apapun?" Sahla balik bertanya. "Enggak, emangnya gue ngelakuin apa?" Sahla diam sejenak, namun tangannya masih sibuk untuk menyuapi Araf. "Lo gak ngelakuin apapun kok.
Lo pulang sambil mabuk terus langsung tidur. Jelas saja Sahla berbohong perihal semalam Araf yang menciumnya begitu kasar. Apalagi sampai melesakkan lidahnya ke dalam mulut Sahla. Gadis itu berbohong karena dirinya akan merasa malu jika menceritakan hal tersebut pada Araf. Your lips are mine. Dan kata-kata tersebut yang sedari malam tak pernah lepas dari pikirannya. Lo gak bohong? Tanya Araf. Sahla menggelengkan kepalanya. Enggak, ngapain juga gue bohong? Kok bisa lo sampai mabuk gitu? Atau karena emang lo sering minum? Araf tertawa pelan, mulutnya kembali terbuka menerima suapan dari Sahla. Sedari tadi netranya tak pernah lepas dari gadis cantik yang akhir-akhir ini selalu menyita pikirannya. Ingin sekali Araf mengatakan pada Sahla bahwa dia begitu marah saat tahu ada cowok lain yang mencium Sahla selain dirinya. Araf ingin sekali Sahla tahu bahwa hanya dialah yang boleh mencium bibir itu. Lagi ada masalah aja. Jawab Araf lirih. Suapan terakhir. Ujar Sahla kembali menyuapi Araf. Namun, saat tangannya terulur untuk menyuapi Araf, pandangannya mengarah pada sudut bibir Araf yang tampak lebam. Bibir lo kenapa? Perasaan semalam gue gak lihat ada lebam di bibir lo. Araf kembali mendesis saat Sahla mengusap pelan lebam di sudut bibir Araf. Tanpa mengucap apapun Sahla beranjak dari duduk sembari membawa mangkuk yang telah kosong, setelah itu menyimpannya di wastafel. Kini kaki Sahla berjalan menuju ruang tengah untuk mengambil kotak P3K yang berada di dalam laci. Setelah mengambilnya Sahla kembali mendekat ke arah Araf dan duduk di tempat semula. Araf hanya bungkam saat melihat tangan Sahla yang begitu cekatan. Gadis itu membuka kotak P3K tersebut, mengambil kapas serta cairan pembersih luka. Setelah menuangkan sedikit cairan pembersih luka tersebut pada kapas, tubuh Sahla menyamping untuk menghadap Araf. Saat tangannya terulur untuk mulai membersihkan lebam di sudut bibir Araf, pergerakannya terhenti saat mengingat sesuatu. Araf mengernyitkan dahinya bingung, netranya masih betah menatap Sahla yang kini menyimpan kembali kapasnya. Kap. Perkataan Araf terhenti saat Sahla mencium lebamnya dengan begitu lembut. Dapat Araf rasakan benda kenyal itu menyentuh sudut bibirnya. Perasaan senang tak dapat Araf bendung, banyak sekali kupu-kupu berterbangan dalam perutnya. Lo selalu bilang kalau lagi luka harus dicium biar cepat sembuh. Jelas Sahla dengan wajah yang sudah memerah. Araf mengulum bibirnya menahan senyuman yang sedari tadi ingin sekali mengembang. Sebuah ide muncul dalam otak Araf, cowok itu malah semakin mendesis kesakitan. Masih sakit, lah. Kayaknya harus dicium lagi. Ucap Araf. Beneran masih sakit? Tanya Sahla. Iya, coba cium lagi. Kali aja sakitnya langsung hilang. Balas Araf sembari memasang tampang kesakitan. Sahla menghembuskan napas, perlahan tubuhnya kembali mendekat ke arah Araf. Satu kecupan kembali mendarat di sudut bibir Araf yang terdapat lebam. Lagi, perasaan senang kembali membuncah dalam hati Araf. Sahla kembali menjauhkan dirinya, entah kenapa tiba-tiba saja dia merasakan suhu udara di sekitarnya terasa panas. Perlahan Sahla mengibaskan tangannya di depan wajah mencoba menghalau rasa panas yang kian menjalar di wajahnya. Araf mengulas senyum tipis saat melihat Sahla yang tampak memerah. Sepertinya gadis itu merasa malu. Masih sakit gak? Tanya Sahla. Masih sakit, lah. Cium lagi coba. Pinta Araf. Tanpa menolak permintaan dari Araf, gadis itu kembali mendekat ke arah Araf untuk memberikan kecupan kembali di lebam cowok itu. Namun, Araf lebih dulu merengkuh wajah Sahla lantas mendaratkan ciuman di bibir Sahla. Teringat hal semalam, gadis itu hanya ingin kembali memastikan.
Sahla perlahan membuka matanya dan mendapati wajah Araf yang begitu dekat dengannya. Mata cowok itu terpejam menikmati ciuman yang dia berikan pada Sahla. Detik itu juga jantung Sahla berdetak tak karuan. Saat Satya menciumnya, Sahla melihat bayang-bayang wajah Araf, dan saat Araf menciumnya, Sahla melihat Araf. Tidak ada bayangan wajah laki-laki lain. Hanya Araf. Sahla jadi bingung sendiri mengapa di saat cowok lain menciumnya gadis itu melihat Araf. Namun saat Araf menciumnya yang Sahla lihat tetaplah Araf. Bingung dengan perasaannya sendiri, Sahla lantas mendorong bahu Araf membuat aktivitas bercumbu mereka harus terhenti. Meninggalkan tanda tanya besar dalam benak Araf yang baru saja terhanyut dalam sesi ciuman tersebut. "Wai?" tanya Araf. "Gue gak ngerti," ucap Sahla sembari menggeleng pelan. Dia tampak linglung dengan apa yang telah terjadi. "Maksud lo apa, lah?" Araf mengernyitkan dahinya bingung. "Gue gak ngerti," ucap Sahla kembali, memberanikan diri untuk menatap ke arah Araf. "Kenapa lo tiba-tiba muncul, Raf? Udah mendingan, Raf? Kirain gue lo gak bakal latihan hari ini," seru Haikal sembari memakan kacang dalam kemasan. Araf yang baru saja datang lantas duduk di samping Bara yang tengah fokus memainkan gitar dalam pangkuannya. Kini pandangan Araf mengarah pada Satya yang sedari tadi diam sembari menatapnya. Araf membalas tatapan Satya sama tajamnya. Sangat terasa sekali aura permusuhan dari mereka berdua membuat suasana seketika canggung. Chandra yang tidak menahu soal situasi mereka semalam hanya mampu mengernyitkan dahinya. "Lo berdua kenapa?" Yang satu lebam di bibir, yang satu lebam di rahang, seru Chandra. "Lo sih sibuk mulu sama buku-buku kesayangan lo makanya gak tahu apa yang terjadi semalam," balas Haikal. "Kenapa emangnya?" tanya Chandra penasaran. Cowok itu beralih duduk di samping Haikal. "Noh, kedua temen lo sampai adu jotos gara-gara satu cewek. Untung aja gue keburu datang jadi bisa lerai mereka berdua," jelat Haikal. "Perkara cewek ternyata," gumam Chandra. Dia kira karena apa? "Jadi latihan gak nih? Lo berdua kalau mau lanjut berantem jangan sekarang, nyet. Sekarang fokus dulu latihan, festival tinggal menghitung hari." Bara yang sedari tadi memainkan gitar akhirnya membuka suara. Saat melihat Araf dan Satya yang seperti ingin adu jotos kembali, Araf menolehkan pandangannya. Rasa kesal masih menjalar dalam diri Araf. Mengingat Satya yang notabene-nya adalah salah satu sahabat Araf harus menyukai cewek yang dia sukai juga. Lebih kesalnya lagi, Araf harus melihat Satya mencium Sahla. "Lo udah mendingan, Raf? Kemarin lo minum sampai tipsi," ujar Bara. Gue udah mendingan," balas Araf. Tentu saja Araf sudah merasa lebih baik setelah mendapatkan perhatian dari Sahla. Dimulai dari Sahla yang membuatkannya sup hangat untuk meredakan pengar. Lalu menyuapinya setelah itu mencium lebamnya. "Sekarang gini aja, Araf sama Satya baikan dulu sampai kita beres tampil di festival nanti. Abis itu baru dah kalian lanjut lagi rebutannya," ujar Haikal. "Ngapain mesti rebutan sih anjir? Di kampus banyak cewek-cewek cantik, cuy. Kita anggota band 0x1, tinggal milih langsung dapet," seru Bara. "Itu hanya berlaku buat lo yang sering mainin hati cewek. Lo mana tahu rasanya deketin cewek dengan melibatkan perasaan," balas Chandra. "Anjay. Sebuah keajaiban dunia di mana Chandra yang gue kenal sebagai kutu buku ngerti juga tentang percintaan. Cewek mana yang lo suka, Ken? Ceritalah sama gue." Haikal menaikkan kedua alisnya hendak menggoda Chandra. Digoda seperti itu Chandra hanya memutar bola mata malas. "Oga amat, entar lo rebut dia dari gue,"
Anjing. Umpat Haikal. Terus kita berdua jadi Araf dan Satya part 2 gitu. Lanjutnya membuat tawa Bara pecah. Sialan, gitu aja gue ngakak. Seru Bara dengan sisa tawanya. Gue kenalin sama cewek di kampus kita deh. Ada Farah, dia anak Ilkom, cantik banget body aduhai. Ada Gracia anak psikologi, wangi banget dia, enak buat peluk-peluk. Ada Sania, gue lupa prodi dia apa, yang jelas bibirnya tuh beh. Kisabel. Lanjut Bara. Haikal lantas mengidikkan bahunya. Ogah anjir, dapatin bekasan lo. Sementara Chandra hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sudah bukan hal aneh lagi mengetahui Bara yang sangat hobi mengoleksi cewek. Dasar buaya darat. Tobat lo, Bar. Seru Chandra. Lagian buat apa sih suka sama cewek anjir? Lebih enak deket tanpa adanya perasaan. Ucap Bara. Lu mah emang udah pro banget jadi buaya darat. Ujar Haikal. Udah kita mulai latihan sekarang. Seru Araf yang sedari tadi diam. Untung saja karena teman-temannya yang lain. Membuat Araf mampu meredam emosi yang sempat memuncak saat melihat wajah Satya. Kelima cowok tersebut lantas berdiri dan menuju posisi masing-masing. Sedikit informasi posisi band 0x1 yang terkenal di kampus. Seperti yang diketahui, Araf mendapat posisi sebagai leader serta vokalis. Posisi gitaris sudah jelas dipegang oleh Bara. Satya sebagai basis, Chandra keyboard, dan Haikal yang memainkan drum. Sebenarnya untuk posisi vokalis akan dipegang oleh Chandra. Namun setelah berdiskusi lebih lanjut, mereka lebih memilih Araf karena warna suara cowok itu lebih cocok untuk band mereka. Araf merasakan getaran dari benda pipih yang dia simpan di saku celananya. Cowok itu merogoh saku lantas mengambil ponsel yang tengah bergetar, menandakan ada yang meneleponnya. Senyum Araf seketika terbit saat melihat nama yang tertera di sana. Sahla Imelda. Seperti itulah Araf menamai kontak pujaan hatinya. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja Araf mengangkat telepon tersebut. Lantas mendekatkan ponsel tersebut ke telinganya. Halo. Kenapa, lah? Tanya Araf. Masih lama pulangnya? Araf tersenyum miring. Kangen ya? Terdengar decakan kesal di seberang sana. Apaan sih? Ada kekacauan di apart lo, tepatnya sih di kamar gue. Kekacauan apa? Duh. Pokoknya lo buruan pulang deh. Araf melirik ke arah arloji yang melingkar di lengan kirinya. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya Araf akan berlatih sampai pukul 10 malam. Namun mengingat sekarang ada Sahla yang tak bisa dia tinggalkan saat malam. Alhasil Araf meminta latihan hanya sampai pukul 8 saja. Oke, gue pulang sekarang. Lo mau nitip sesuatu gak? Enggak. Buruan pulang. Setelah mengatakan hal itu, Sahla langsung menutup teleponnya secara sepihak. Senyum Araf kembali mengembang, sepertinya dia yang kangen pada Sahla. Araf masuk ke dalam apartemennya yang tampak baik-baik saja seperti biasanya. Cowok itu semakin melangkahkan kakinya masuk ke dalam dan mendapati Sahla yang tengah duduk di sofa sibuk dengan ponsel di genggamannya. Sebuah ide muncul dalam benak Araf. Cowok itu berjalan mengendap-endap agar Sahla tak tahu perihal dirinya yang sudah pulang. Dor. Tubuh Sahla tersentak saat mendengar teriakan Araf. Gadis itu menggeram kesal saat Araf sangat mengejutkannya. Sialan lo, gue kaget banget. Kesal Sahla sembari melayangkan pukulannya di pundak Araf. Tawa Araf pecah saat melihat ekspresi wajah Sahla saat terkejut. Benar-benar sangat menggemaskan. Sorry gak sengaja. Habisnya lo fokus banget liatin HP. Sahla mendelik ke arah Araf. Gak sengaja. Itu namanya disengaja. Ngeselin banget sih lo.
Maafin gue ya Sahla yang cantik dan imut. Ucap Araf lantas duduk di samping Sahla. Ada kekacauan apa, lah? Ada kecoa terbang di kamar gue. Jijik banget sumpah. Jawab Sahla. Cuma kecoa doang. Balas Araf. Sahla berdecak kesal. Gue paling benci sama yang namanya kecoa. Apalagi tuh hewan sampai terbang. Ij. Geli banget. Terus lo mau gue ngapain? Tanya Araf. Tangkap kecoa itu terus buang biar gue bisa tidur dengan tenang. Gue? Araf menunjuk dirinya. Sahla mengangguk dengan cepat. Iyalah lo masa gue sih? Gue kan takut, Raf. Ya. Lo mau kan? Please, Araf tangkap kecoa itu. Araf menghela napas pelan. Cowok itu lantas membuka jaketnya dan menyimpannya dengan asal di sudut sofa. Ayo, biar gue tangkap tuh kecoa. Seru Araf membuat senyum Sahla mengembang. Keduanya lantas berjalan beriringan menuju kamar Sahla. Setelah masuk Araf dapat melihat keadaan kamar gadis itu yang sedikit berantakan. Dengan beberapa benda tergeletak di lantai. Sahla cengengesan saat Araf menatapnya. Tadi waktu gue rebahan tuh kecoa terbang. Karena gue takut gue lempar aja sama benda yang ada di dekat gue tapi gak ada yang kena. Araf mengajak Sahla agar semakin masuk ke dalam. Jujur saja setiap berhadapan dengan hewan itu Sahla pasti akan merasa takut. Alhasil dirinya sekarang berdiri tepat di belakang Araf. Mana kecoanya? Tanya Araf. Tadi ada kok. Kakak tuh, RAV, KECOAKNYA terbang. Teriak Sahla saat melihat hewan berwarna coklat itu terbang dan hinggap di lemari Sahla. Lo tunggu sini ya. Titah Araf. Sahla membelalak saat Araf berjalan keluar kamar. Kenapa lo tinggalin gue sendiri? AARAVKECOAKNYA terbang lagi. Sahla kembali berteriak. Gadis itu berlari ke atas kasur lantas menutup dirinya dengan selimut. Tubuh Sahla sudah bergemetar lantaran takut sekaligus jijik. Araf datang kembali dengan tangan yang membawa cairan pembasmi serangga. Pandangan cowok itu menyisir segala tempat mencari keberadaan kecoa tersebut. Saat sudah menemukannya langsung saja Araf menyemprot kecoa itu dengan cairan yang dia bawa. Mampus. Mati lo. Desis Araf. Setelah kecoa itu tampak lemas, Araf lantas mengambil sapu dan pengki yang tersedia di kamar Sahla. Lalu menyapu kecoa yang sudah mati tersebut dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Pandangan Araf beralih pada Sahla yang masih ketakutan dengan tubuh yang terbalut selimut. Cowok itu tertawa kecil saat melihat betapa lucunya Sahla saat ini. Setelah membereskan kembali sapu dan pengkinya, Araf lantas berjalan mendekati Sahla. Udah mati kecoanya, ujar Araf. Sahla keluar dari dalam selimut sembari bernafas lega. Untung saja ada Araf, kalau tidak, mungkin Sahla tidak akan bisa tidur malam ini. Makasih banget ya, Raf. Untung ada lo, kalau enggak mungkin gue gak bisa tidur malam ini. Araf mengulas senyum tipis. Dia mendudukkan dirinya di samping Sahla. Lo bisa tidur di kamar gue. Gak mau. Balas Sahla cepat. Kenapa gak mau? Ada untungnya buat lo kok. Apa untungnya buat gue coba? Netra Araf mengarah tepat pada Sahla. Lo bisa cuci mata lihat tubuh gue yang menggoda. Terus lo bisa raba-raba gue kayak waktu itu. Bug. Sahla melayangkan bantalnya tepat ke arah Araf dengan wajah yang sudah memerah menahan malu. Sialan, Araf kembali mengungkit kejadian memalukan itu. Pergi lo dari kamar gue sekarang juga.